Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurilah. La haula wala quwata illa billahil azim. Dengan saya Adi Sugeng Setiawan dari kelompok 9 Matematika Diskrit yang beranggotakan Kulut Rototun Nasihah, Irfa'atus Sa'adah, dan Hilya Abidahaya. Di sini kita akan menerangkan suatu bab dari matematika diskrit. Yang pertama, kita akan belajar tentang part terarah. Apakah part terarah itu? Part terarah itu lintasan atau path yang sepanjangnya n, yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn. Di dalam graf ialah barisan terselang-seling simbol-simbol dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya sampai Vn-1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, sampai dengan En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf. Ada beberapa part terarah. Yang pertama, bisa kita ketahui simpul dari sisi yang dilalui di dalam lintasan boleh berulang. Yang kedua, lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut lintasan tertutup. Dan yang ketiga, sebuah lintasan dikatakan lintasan sederhana jika semua simpulnya berbeda. Lintasan yang berawal dari dan berakhir pada simpul yang sama disebut lintasan tertutup. Lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut lintasan terbuka. Kita berikan contoh. Di sini ada gambar ini, gambar 1.1, 1, 2, 3, 4. Yuk. Pada gambar 1 ini, lintasan urutannya gini. 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 ini lintasan sederhana dan lintasan terbuka. Mengapa disebut lintasan sederhana dan lintasan terbuka? Karena menurut syarat yang tadi, yang ini syarat lintasan terbuka sederhana jika semua simbolnya berbeda. Jadi begini, lintasan yang simpulnya berbeda. Nah, ini kan tidak sama ya, 1, 2, 2, 4, 5 kan berbeda, tidak diulang. Dan lintasan terbuka, kenapa disebut lintasan terbuka? Karena ini lintasan berawal dan berakhir pada simbol yang sama. Nah, ini lintasan yang tidak, maksudnya namanya 1, 2, 3, satu lagi itu namanya bukan lintasan terbuka karena diawali dengan 1 dan diakhiri lagi dengan 1. Terus yang kedua ini lintasan sederhana dan lintasan tertutup. Kenapa disebut dengan lintasan tertutup? Karena diawali dengan 1, itu diakhiri dengan 1 lagi. Itu namanya lintasan tertutup. Dan yang kedua 1, 2, 4, 3, 2. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu sirkuit berarah. Pengertian dari sirkuit berarah. Pengertian sirkuit dalam graf berarah sama dengan sirkuit dalam graf tak berarah. Hanya saja dalam graf berarah,
perjalanan yang dilakukan harus mengikuti arah garis. Untuk membedakan dengan graf tak berarah, maka sirkuit dalam graf berarah disebut sirkuit berarah. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama, maka dapat disebut sirkuit atau siklus. Perhatikan gambar graf ini. Tinjau graf di atas dapat kita beri nama yaitu G1. Simbol 1, 2, 3, 1 dapat dikatakan sebagai sebuah sirkuit. Mengapa demikian? Karena sirkuit ini karena simbol ini berawal dan kembali di akhir yang sama, yaitu dari 1 ke 2, kemudian ke 3, kemudian kembali lagi ke 1. Maka ini dapat dikatakan sebagai sebuah sirkuit. Begitu juga dengan 4, 3, 2, 4 dapat dikatakan juga sebagai sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3, yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1. Suatu graf berarah yang tidak memuat sirkuit berarah disebut asiklik. Contohnya yaitu ada 4 macam golongan darah, masing-masing A, B, AB, dan O. Darah golongan O dapat diberikan ke semua golongan. Darah golongan A dan B dapat diberikan ke golongannya sendiri atau ke golongan O. Darah golongan AB hanya dapat diberikan pada pasien dengan golongan AB. Gambarlah graf berarah untuk menyatakan keadaan tersebut. Anggaplah garis dari VI ke VJ menyatakan bahwa darah dari VI dapat diberikan pada VJ. Apakah grafnya asiklik? Penyelesaiannya yaitu, perhatikan gambar di bawah ini. Darah golongan O dapat diberikan ke semua golongan, yaitu ke A, ke AB, dan juga B. Sedangkan darah golongan A dapat diberikan ke golongannya sendiri dan juga ke O. Darah golongan B dapat diberikan ke golongannya sendiri dan juga ke O. Sedangkan AB hanya dapat diberikan ke golongan darah AB saja. Sehingga tampak bahwa dalam graf berarah tersebut tidak ada sirkuit berarah, sehingga grafnya asiklik. Mengapa? Karena A tidak dapat memberikan darahnya ke B. Sedangkan pengertian dari sirkuit yaitu lintasan yang berawal dari simpul yang sama dan berakhir di simpul yang sama pula. Sehingga jika graf ini ingin dikatakan memiliki sirkuit, harusnya A dapat memberikan darah ke B, B ke O ke A. Namun di sini A tidak dapat memberikan golongan darah ke B, sehingga graf ini adalah graf asiklik atau graf yang tidak memiliki sirkuit. Perkenalkan, nama saya Khulud Rodotun Nazikah. Di sini saya akan menjelaskan graf berarah terhubung. Nah, graf berarah adalah graf yang setiap rusuknya memiliki orientasi arah. Rusuk pada graf berarah disebut busur. Pada graf berarah UV dan VU menyatakan dua buah busur yang berbeda. Jadi, UV itu tidak sama dengan VU. Karena pada UV, U di sini dinamakan simpul asal, sedangkan V dinamakan simpul terminal. Sedangkan pada VU, V yang merupakan simpul asal dan U yang merupakan simpul terminal. Selanjutnya, pada graf berarah, keterhubungan dua buah simpul dibedakan menjadi dua, yaitu terhubung kuat dan terhubung lemah. Menurut definisi, misalkan G adalah suatu graf berarah,
dan VW adalah sebarang 2 titik dalam G. Jadi, G disebut terhubung kuat jika ada path berarah dari V ke W. Dan G disebut terhubung lemah jika G tidak terhubung kuat, tetapi graf tak berarah yang bersesuaian dengan G terhubung. Langsung saja ke contoh soal. Manakah di antara graf-graf di bawah ini yang terhubung kuat dan terhubung lemah? Penyelesaiannya, dalam G1, setiap 2 titik dapat dihubungkan dengan path berarah. Dapat dilihat di G1, misalnya dari titik V1 ke V4, dari V1 ke V2, kemudian ke V4. Misalnya dari V2 ke V3, path berarahnya dari V2 ke V4, V1, kemudian V3. Dan di sini bisa dilihat ya, bahwa setiap titik itu memiliki path berarah. Sebaliknya, dalam G2 tidak ada path berarah yang menghubungkan V4 ke V3. Path berarah V4 itu menuju V1, dan V1 path berarahnya ke V2, V2 path berarahnya ke V4. Jadi tidak ada path berarah yang menuju ke V3. Akan tetapi, jika semua arah garis dihilangkan, G2 ini menjadi graf tidak berarah. Maka G2 merupakan graf yang terhubung. Jadi, G2 ini merupakan graf terhubung lemah. Bab yang selanjutnya atau bab yang terakhir yang kelompok kami sampaikan yaitu tentang isoformia dalam graf berarah. Isoformia dalam graf berarah memiliki pengertian yang sama dengan isoformia dalam graf tak berarah. Hanya saja pada isoformia graf berarah, korespondensi dibuat dengan memperhatikan arah garis. Langsung saja ke contoh, yaitu tunjukkan bahwa graf G1 isomorfis dengan G2, sedangkan G3 tidak isomorfis dengan G1. Penyelesaiannya yaitu, untuk membuktikan bahwa G1 isomorfis dengan G2, maka harus dibuat fungsi G, VG1, VG2, dan fungsi H, EG1, EG2 yang mempertahankan titik-titik ujung serta arah garis. Nah, dalam G1 ada 4 garis yang keluar dari V3. Di dalam G1 ini, pada V3 terdapat 4 garis yang keluar. Dan pada G2 yang memiliki sifat yang sama dengan V3 yaitu titik V1 yang mempunyai 4 garis keluar. Maka dibuat fungsi G sedemikian hingga G V3 sama dengan V1, G V1 sama dengan V2, G V2 sama dengan V3, G V5 sama dengan V4, dan G V4 sama dengan V5. Fungsi H adalah sebagai berikut. H V1, V2 sama dengan V2, V3. Di sini V1 menuju ke V2 dan pada G2 yaitu V2 ke V3. Begitu juga dengan H V2 ke V5. Ini V2 ke V5 dan pada G2 yaitu V3 ke V4. V3 ke V4 dan begitu juga dengan fungsi H yang lainnya. Karena fungsi G dan H dapat dibuat, maka G1 isomorfis dengan G2. Lalu bagaimana cara menunjukkan G1 tidak isomorfis dengan G3, yaitu dalam G3 ada garis V1, V4 dan V4, V1. Jika G1 isomorfis dengan G3, maka harus ada fungsi H, G3, G1. Sedemikian hingga H V1
V4 dan HV4V1 merupakan garis-garis dalam G1. Dengan kata lain, ada titik VI dan VJ dalam G1 sedemikian hingga ada garis dari VI ke VJ dan dari VJ ke VI. Nah, di sini dalam G3 ada garis V1 ke V4. Begitu juga ada garis V4 ke V1. Namun di dalam G1 ini tidak ada garis yang seperti ini, seperti yang ada di G3. Dikarenakan dalam G1 tidak ada garis seperti itu, maka G3 tidak isomorfis dengan G1. Sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.